Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evania Eka Febriari. NIM saya 18130053. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan agama menurut Sigmund Freud untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Agama. Kepribadian dan agama menurut Sigmund Freud. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu biografi dari Sigmund Freud, yang mana beliau lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1856 di Frigerie. Frigerie adalah sebuah kota kecil yang didominasi penduduk asli Moravia, yang sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan Pribar. Ayahnya bernama Jacob Freud dan ibunya bernama Amalia. Kemudian, Sigmund Freud adalah seorang psikolog yang berasal dari kota Wina, Austria, yang mana pada tahun 1860 ketika Freud hampir berusia 44 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Wina. Wina adalah ibu kota dari Austria, yang kemudian menjadi semacam magnet bagi kaum imigran untuk pindah ke kota tersebut. Kemudian, pada tahun 1873, Sigmund Freud masuk di kuliah di Universitas Wina, tepatnya di Fakultas Kedokteran. Kemudian pada tahun 1881, Sigmund Freud lulus dan lahir sebagai peneliti yang cerdas. Kemudian ia meninggal di London pada tahun 1939 pada tanggal 23 September. Selama hampir 80 tahun, Freud tinggal di Wina dan baru meninggalkan kota ketika Nazi menaklukkan Australia. Kemudian yaitu Sigmund Freud ada meninggalkan segala keyakinan agamanya karena ia menganggap bahwa agama itu hanya merupakan suatu khayalan belaka. Kemudian dari teori ini muncullah dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan Freud terhadap agama. Yang kedua, yakni pendekatan Freud terhadap kepribadian. Sigmund Freud, seorang pakar psikoanalisa, mengkritik kepercayaan ini dari sudut pandang ilmu jiwa. Freud memulai pembahasannya setelah membagi struktur jiwa dan dia berkesimpulan bahwa doktrin keagamaan adalah ilusi dan tidak dapat dibuktikan. Penjelasan ini adalah pendukung dari kata-kata yang saya jelaskan barusan. Kemudian, kepercayaan terhadap agama itu hanya didasarkan kepada kesenangan dan kelezatan semata, dan pada dasarnya merupakan tuntutan pikiran kekanak-kanakan sebagai pengalihan dari anak terhadap bapaknya, merupakan ketakutan dan butuh kasih sayang. Sebagai anak yang dalam pikirannya sangat terbatas, sehingga merasa sekali rasa takut dan akhirnya butuh perlindungan. Sedangkan doa-doa dalam agama itu hanya sebagai cara menghilangkan rasa cemas yang selalu menghantui pada dirinya. Dengan jalan doa itulah seakan-akan rasa dosa itu akan berkurang dan akhirnya dapat menemui suatu kesenangan dan kelezatan. Seperti itu. Jadi pada dasarnya unsur-unsur tersebut mengandung bahwa agama itu adalah sebuah gangguan jiwa atau neurosi dan kemudian kembali kepada hidup yang berdasarkan kelezatan semata, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Kepercayaan di dalam agama itu senantiasa didasarkan atas keinginan. Ia juga mengatakan bahwa doktrin keagamaan adalah ilusi dan tidak dapat dibuktikan. Tiap kali Freud menghadapi agama, ia selalu melihat di dalamnya suatu sikap yang mirip dengan neurosis. Maka dari itu, ia menganggap unsur-unsur agama itu adalah gangguan jiwa atau neurosis, seperti itu. Kemudian pendekatan Freud terhadap agama. Yang pertama yakni agama sebagai gangguan pikiran, obsesi atau obsession. Yang kedua, agama sebagai pemenuh keinginan masa kanak-kanak. Yang ketiga, yakni agama sebagai khayalan. Nah, dalam Obsessive Action and Religion Parties, Freud berbuku pada tahun 1907, Freud berkesimpulan bahwa pemeluk agama berkelakuan mirip dengan tingkah laku pasien neurosis atau gangguan jiwa. Misalnya, kelakuan yang dilakukan oleh pasien neurosisnya hanya mementingkan hal-hal yang bersifat seremonial dan sama-sama akan merasa bersalah jika seremonial yang dijalankan tidak dengan sempurna. Kemudian yang kedua yakni hal tersebut terjadi atas dorongan yang paling dasar. Dalam psikologi ditandakan dari ketertekanan dorongan seksual, dan dalam agama menunjukkan ketertekanan yakni keakuan.
atau kontrol ego. Kemudian kalau seksual dipresentasikan melalui dorongan mental pribadi, maka agama dikatakan sebagai gangguan mental universal. Dalam pandangannya, alam lebih mirip dengan gangguan jiwa. Maksudnya pandangannya alam lebih mirip dengan gangguan jiwa, dan tepat untuk menjelaskannya adalah dengan psikoanalisa. Kemudian, menurut Freud, agama adalah representasi atau pengulangan masa kanak-kanak atau pemenuh keinginan masa kanak-kanak, yang mana manusia itu mengatasi tekanan ancaman dalam persoalan yang sama. Sebagai kanak-kanak, ia selalu diselimuti oleh rasa ketidaknyamanannya dalam mempercayai, mengagumi, dan menakuti bapaknya. Freud membandingkan agama dengan obsesi jiwa yang kita dapatkan pada masa kanak-kanak. Menurutnya, agama adalah kumpulan neurosis yang disebabkan oleh keadaan serupa dari produk jiwa kanak-kanak. Kemudian, agama sebagai khayalan. Analisis Freud mengenai dasar-dasar psikologi agama berusaha menunjukkan mengapa seseorang memformulasikan ide tentang Tuhan. Bahkan, pernyataannya dikerjakan lebih dari sekedar untuk menempatkan dasar-dasar psikologi ini. Pernyataannya bahwa tidak realitan konsep teistik didemonstrasikan dengan membebaskan diri menuju dasar ilusi mengenai harapan-harapan manusia. Di samping itu, Freud berusaha untuk membuktikan bahwa agama adalah suatu ilusi melalui psikoanalisis tadi. Seperti itu. Itulah tadi penjelasan tentang pendekatan Freud terhadap agama atau pandangan Freud mengenai agama. Kemudian yang berikutnya yakni pendekatan Freud terhadap kepribadian. Dari pendekatan ini lahirlah dua jenis, yaitu psikoanalisis lahir dan psikoanalisis klasik, yang mana psikoanalisis lahir ini yaitu sebuah metode penanganan atau perawatan penyakit mental bukan sebagai teori atau dibagi menjadi 3 gagasan, yaitu perbuatan dan perasaan dapat ditentukan oleh motivasi yang tidak disadari. Kemudian yang kedua yakni proses psikis adalah ketat dan ditentukan. Yang ketiga yakni motivasi yang menggerakkan kita adalah kekuatan emosional. Seperti itu. Kemudian setiap struktur kepribadian itu mempunyai sifat, komponen, dan prinsip kerja. Itu adalah penjelasan dari psikoanalisis klasik, yang mana kepribadian muncul sebagai interaksi antar ketiga sistem, yang mana setiap struktur kepribadian itu mempunyai fungsi, sifat, komponen, prinsip kerja, dan dinamisasi serta mekanisme tersendiri. Tetapi di antara komponen-komponen itu saling berinteraksi pada diri individu, sehingga sulit untuk memisahkan atau menentukan pengaruh terhadap tingkah laku manusia, karena dalam diri manusia itu terdiri dari 3 sistem tersebut, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Seperti itu. Yang pertama itu terdiri dari id. Id adalah sifat bawaan manusia sejak lahir, sehingga ia mempunyai fungsi untuk menunaikan prinsip-prinsip kehidupan secara menyeluruh, atau biasanya sering dikenal dengan dorongan naluriah. Id juga diartikan sebagai dorongan-dorongan nafsu-nafsu terhadap suatu objek, di mana ia menuntut untuk dapat memenuhi dorongan-dorongan atau nafsu tersebut. Id juga merupakan perasaan dalam diri individu atau emosi, dapat juga diartikan sebagai
perasaan subjektif dari manusia dan tidak mempunyai hubungan dengan kehidupan yang bersifat objektif. Seperti itu. Ini juga berisikan sifat-sifat yang ada atau yang dibawa sejak lahir kepada diri manusia. Seperti itu. Yang kedua yakni ego. Ego adalah aspek psikologi daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk dapat berhubungan secara baik dengan dunia nyata atau lebih sering disebut dengan reality. Ego juga dapat dikatakan sebagai perantara antara dunia batin dengan dunia luar. Sebagai antisipasi agar tidak terjadi ketegangan atau pertentangan di antara dua sifat tersebut dalam jiwa seseorang. Jadi ini misalnya orang yang membutuhkan makanan untuk menghilangkan ketegangan yang ada dalam dirinya. Ini maksudnya berarti organisme harus dapat membedakan antara khayalan dan khayalan tentang makanan. Seperti itu. Kemudian id dan ego ini memiliki perbedaan. Perbedaan antara id dan ego terletak pada kenyataan dan tidak kenyataan. Karena id hanya mengenal tentang subjek jiwa atau dunia batin harus sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan ego membedakan antara sesuatu yang terdapat dalam dunia luar atau dunia objektif. Seperti itu. Kalau yang id tadi tidak objektif, kalau yang ego ini lebih ke objektif atau lebih ke realita, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yakni superego. Superego merupakan salah satu unsur moral dan keadilan dalam kehidupan manusia. Yang mana superego adalah hasil perkenalannya dengan norma sosial budaya. Sehingga erat hubungannya dengan moralitas dan kebutuhan rohaninya. Dalam struktur kepribadian, superego ini termasuk dalam aspek sosiologi kepribadian, yang mana superego ini sebagai wujud internal dari nilai-nilai tradisional serta nilai-nilai kemasyarakatan. Seperti itu. Kemudian superego ini juga menuntut kesempurnaan dalam idealitas perilaku dengan ketaatan kepada norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga sering juga diartikan atau dikatakan bahwa pada superego ini berlaku prinsip-prinsip idealitas. Itulah penjelasan saya mengenai kepribadian dan agama menurut pandangan Sigmund Freud. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.